Oke teman-teman, kembali lagi di tutorial anggap saja teman sendiri yang ngajarin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Silakan dibuka Visual Studio Code. Kita akan bikin file baru namanya fungsi.py seperti ini. Lalu kita akan bahas dulu nih tentang fungsi. Oke, mungkin teman-teman udah mengenal fungsi ini dari matematika. Nah, fungsi di matematika itu biasanya ditulis seperti ini. Fx sama dengan 2x tambah 10 misalnya seperti ini. Nah, jika misalnya x nya ini kita ganti jadi 10 seperti ini, dia akan 2 kali 10 tambah 10 yang membuat hasilnya jadi 30 seperti itu ya. Kalau misalnya f nya kita ganti jadi -1, ya sama aja, berarti dia sama dengan 2 dikali -1 ditambah 10, berarti hasilnya 8 seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini di bagian fungsi, di sini ada f, terus ini ada di dalamnya ada parameter. Itu yang di dalam sini akan menggantikan hal yang sama dengan yang ada di dalamnya. Contohnya gini nih, ini ada x, ini ada x, dan di dalam sini ada x. Nah, kalau x nya diganti di kiri, maka di kanan ini harus diganti juga. Makanya kalau misalnya x nya kita ganti 10, maka yang ada x di kanan itu kita ganti jadi 10 seperti itu. Oke, itu kalau di matematika nih. Terus kalau di Python itu kayak mana? Kita bisa membuat fungsi dengan keyword def. Nah, def ini sebuah keyword di Python, keyword khusus untuk bisa kita membuat fungsi, mendefinisikan sebuah fungsi seperti itu. Nah, kita contohin aja seperti tadi, fx gini, terus kita pakai titik 2 untuk membuat blok kode seperti ini. Jangan lupa indentasi, Lalu tadi apa tadi ya, 2x, 2 kali x ya, tambah 10 seperti ini. Kita bisa langsung aja print aja hasilnya seperti ini. Misalnya kalau kita jalankan seperti ini, dia tidak akan mengeluarkan apa-apa, jadi nggak ada outputnya. Terus gimana cara pakainya? Nah, misalnya kita mau ngeprint ketika f nya itu sama dengan 2, berarti otomatis hasilnya itu 2 kali 2 4 tambah 10 14. Nah, jadi fungsi, jadi ketika kita menuliskan def fx seperti ini namanya mendeklarasikan fungsi. Jadi fungsi itu hanya disiapkan tapi belum bisa dipakai atau belum dipanggil. Nah, untuk supaya kita bisa mendapatkan hasilnya di sini, kita harus panggil fungsinya di bawah atau di program utama kita. Misalnya kita tulis fx seperti ini, f-nya kita ganti 2 seperti ini. Nah, kita panggil aja kayak gini. Kita ketikkan gini, fungsi f sama dengan 2, baru kita panggil. Nah, hasilnya 14 seperti ini. Jadi fungsi harus dipanggil seperti itu. Fungsi sebenarnya tidak perlu ada parameter. Kita bisa bikin fungsi print hello misalnya seperti ini, print hello, kita kasih kurung kosong gitu, terus kita print hello seperti ini. Nah, kalau kita bikin gini deh, kita bikin satu baris, halo juga kamu dari kamu. Ini kalau misalnya kita ingin ngeprint gini, halo juga kamu baik-baik saja seperti ini, kita print seperti biasa. Kalau kita print seperti biasa, dia akan ngeprint seperti biasa nih, halo juga kamu baik-baik saja gitu ya. Nah, kalau misalnya kita just in case kita mau ngeprint ini sebanyak 3 kali, dari sini sampai ke sini. Nah, kita mau ngeprint halo juga kamu baik-baik saja 3 kali. Pastinya kalau misalnya kita mau melakukan 3 kali, kita akan menulis program ini sebanyak 3 kali, dan ini sangat panjang ya. Sangat boros line. Dan kalian tahu kalau di video pertama kita udah bahas kalau Python itu dia interpreter yang dimana dia akan menerjemahkan codingan itu satu per line kayak gitu. Diterjemahkan satu line, dibaca satu line, dijalankan satu line, jalankan kayak gitu. Dia itu makanya Python itu dianggap bahasa yang sangat lambat, apalagi kalau misalnya kita punya program yang banyak barisnya seperti ini. Terus gimana kita cara eksekusinya? Oke, kita bisa bikin fungsi. Tadi kita udah bikin di atas, namanya itu print hello seperti ini.
def print hello, kita akan membuat fungsi namanya print hello. Jadi kita cukup panggil print hello gini. Jadi kalau kita panggil print hello, maka dia akan ngeprint hal yang serupa. Nah, jadi dia itu ketika dipanggil, nih yang dipanggil di sini, dia akan ke atas ngecek nih yang namanya print hello yang mana, yang ini. Di print hello itu ada apa aja? Nih ada print hello juga, print kamu baik-baik saja, seperti itu. Jadi otomatis kalau misalnya kita copy ini ada sebanyak berapa ini? Kalau kita copy sebanyak 9 kali, maka dia akan melakukan hal yang serupa sebanyak 9 kali. Ya seperti ini ya, halo juga kamu baik-baik saja, halo juga kamu baik-baik saja, sampai 9 kali. Ini sesuai ini. Jadi fungsi ini sangat berguna kalau kalian ingin menggunakan codingan berulang kali. Nah, menggunakan codingan berulang kali. Biasanya kita pakai ini saat mau menampilkan menu. Misalnya gini deh, kita akan bikin menu sederhana, def menu gini. Menu sama dengan print 1 login. Nah, kalau menu biasanya kita kalau bikin codingan nih, menu ini biasanya sering dipakai berulang kali. Jadi kita cukup panggil menu gini aja dan akan mewakili semua ini. Seperti itu. Oke, jadi kalau menunya kita misalnya kita bikin input deh. Pilihan sama dengan input, integer input, kita paksa dia supaya dia integer. Jadi seperti ini, input masukkan pilihan, if input sama dengan kita bikin lagi pilihan lagi di sini 3, di sini 4, tampilkan menu lagi seperti ini. Lalu if input sama dengan 3, kita panggil menu lagi seperti itu. Terus kita bikin else, kita print. Jadi kalau kita misalnya pakai fungsi, kita bisa gini nih. Jadi kita panggil menu, yang mana menu ini akan merefer ke atas ini, yang udah kita def, yang ada tanda defnya. Lalu di sini akan menjalankan program ini, ya. Kemudian kalau misalnya kita mau panggil lagi ya kita tinggal ketikkan menu lagi, intinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya tanpa menu nih, kita running dulu contoh programnya. Nah, if menu login register, tampilkan menu lagi. Kalau kita pilih 3, dia akan nih fitur belum tersedia. Kenapa? Karena ini kita salah bikin pilihan ya. Ini harusnya pilihan. Coba kalau kita running, nah jadi dia gini. Kalau kita pencet 3, dia akan menampilkan gini kan. Kalau tampilan tadi kita panggil menu, lalu kalau pencet tampilkan menu lagi yang di nomor 3, maka dia akan bikin seperti ini. Dia akan menampilkan menu login register, tampilkan menu lagi, dan program berakhir. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak pakai menu ini, otomatis ya kalau kita misalnya mau menampilkan menu berulang-ulang ya kita akan ngeprint ini berkali-kali. Kita balikin sini dan di sini kita akan taruh lagi seperti ini. Dan ini codingannya bakal lambat dan bakal kotor kayak gini teman-teman. Nah itu kita udah bahas tentang fungsi kayak gitu. Jadi fungsi itu digunakan saat kita ingin menggunakan codingan berkali-kali. Oke, seperti ini. Jadi fungsi ini ada yang kita udah jelasin tadi, ada def itu keywordnya, nama fungsi. Baru di sini kita bisa masukin parameter, yang dimana parameter ini opsional. Dan parameter ini bisa lebih dari 1 nih. Ini yang berbeda dengan yang di matematika. Nggak tahu matematika itu bisa lebih dari 1 parameter, kurang tahu. Tapi kita bisa bikin seperti ini. Misalnya kita mau bikin login, bikin fungsi login. Itu dia isinya dia akan mengambil biasanya apa tuh? Biasanya username sama password seperti ini. Username, password. Dan yang di dalam ini parameter ini variabel teman-teman. Jadi kita bisa bikin variabel baru di sini dan aturan variabelnya itu sama seperti pembuatan variabel pada umumnya. Lalu kita misalnya gini, if username sama dengan 1 sama dengan elgas misalnya, dan n kecil, dan password sama dengan 123, kita print login berhasil seperti itu. Kita else print login gagal. Ini teman-teman. Kalau kita running, ya nggak ada apa-apa karena kita belum panggil. Coba kita panggil ya, login di sini. Dan di sini kita masukkan yang salah dulu nih.
Budi, passwordnya 123. Nah, kalau kita lihat di sini, ini namanya parameter, yang di sini namanya argumen. Jadi ketika panggil login, dia akan mengirimkan dua data ini. Budi akan dikirim ke username, 123 akan dikirim ke password. Nah, otomatis username yang ada di sini ketika dipanggil, username-nya berubah jadi Budi, terus password ini berubah jadi 123. Oke. Kalau kita panggil gini akan menghasilkan login gagal ya, karena dia nggak sesuai sama yang di if else ini. Yang belum bingung cara pakai if else mungkin bisa ke video sebelumnya. Oke, jadi kalau misalnya kita samain Elgas seperti ini, dia akan menghasilkan login berhasil teman-teman, kayak gitu. Jadi dia ini namanya argumen, akan dikirimkan ke parameter. Pokoknya dia urutannya harus sama nih. Kalau misalnya username pertama, kita harus masukkan username-nya itu value-nya tuh yang pertama, kayak gitu. Oke. Kita udah bahas tuh tentang parameter. Selanjutnya itu ada return. Nah, bagian return ini digunanya untuk mengembalikan suatu nilai. Jadi otomatis gini, biasanya kalau ini kan nggak ada kata return nih di login kita, nggak ada kata return. Jadi otomatis kalau kita masukin variabel itu nggak bisa, karena dia nggak mengembalikan nilai ya. Nilai sama dengan, nah kalau kita print nilainya, kalau kita print nilainya nggak ada teman-teman, non ya, hasilnya non, artinya tidak ada. Nah, untuk menghasilkan nilai itu kita bisa pakai return, mengembalikan nilai. Jadi otomatis nih kalau kita mengembalikan nilai, nanti di sini ada nilai nih. Nah, login ini akan nilai. Nah, contohnya kita bikin ulang ya, login. Kita pakai return. Jadi return ini harus sesuai dengan tipe datanya sembarang nih, kita mau nge-return dia boolean atau nge-return string, nge-return. Coba kita ubah deh, kita jadi nge-return string. Nah, ini kan kita sebelumnya codingan kita akan nge-print login berhasil seperti ini, tapi kali ini kita akan mengubahnya menjadi return string login berhasil gini teman-teman. Kalau misalnya gagal, kalau misalnya gagal return login berhasil, login gagal deh. Login gagal, sini login berhasil. Nah, kalau kita panggil di sini Elgas 123, nah seperti ini. Kalau kita running, dia nggak ada ngeprint apa-apa gini, karena programnya tetap jalan. Ini bakal dijalankan, cuma dia hanya mengembalikan nilai. Jadi dia mengembalikan nilai. Otomatis kalau kita tulis seperti ini, dia anggap aja dia itu menghasilkan kata login berhasil. Udah digituin aja, nggak dimasukin ke variabel apa-apa. Jadi biasanya kita akan memasukkan ini ke dalam sebuah variabel. Nah, misalnya gini, hasil sama dengan login berhasil. Nah, kita print hasilnya teman-teman. Kalau kita print, baru ini muncul nih login berhasil gitu. Nah, biasanya kalau login ini juga kita bikin dia itu sistemnya pakai boolean. Jadi benar dan salah. Kan biasanya kalau login tuh bisa kita apakah loginnya berhasil, apa loginnya gagal gitu ya. Jadi kita bisa buat gini. Jika dia berhasil ya kita return true. Kalau dia gagal ya dia return false seperti ini. Baru kita panggil. Biasanya kita if begini, login, kita dalam kurungin biar rapi ya, nggak masalah mau pakai kurung atau enggak, tapi biar rapi aja. Baru di sini masukin argumennya, sesuaikan sama parameter. Di sini 123 if, maka print login berhasil. Kalau misalnya else, print login gagal teman-teman. Ini ada typo. Nah, kalau kita running nih, login berhasil. Kalau misalnya kita salahin di passwordnya misalnya seperti itu, jadinya login gagal gitu teman-teman. Nah, itu kalau kita mengembalikannya boolean. Ingat ya, kalau if itu akan masuk ke sini kalau misalnya dia true. Nah, karena dia return true, maka dia akan masuk ke sini. Kalau dia misalnya hasilnya false, dia akan datang ke sini. Oke, ini sebenarnya agak pemborosan. Jadi sebenarnya ini kita bisa singkat lagi seperti ini buatnya, return. Oke. Jadi kan ini operator perbandingan, nah dan ini operator logika, ini kan pasti selalu menghasilkan dua nilai, true atau false ya, kayak gitu aja ya. Jadi kalau misalnya otomatis kalau ini username sama dengan Elgas true dan
password sama dengan ini true, maka hasilnya true ya. True kali true sama dengan true, dan dia menghasilkan true. Jadi nggak perlu return true, return false gitu. Jadi ini lebih singkat teman-teman. Nah, kita biasa bikin login seperti ini. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini, cukup singkat, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.